A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bisa saya pergunakan untuk menyapa panjenengan semuanya, untuk berkumpul kembali bersama panjenengan semuanya sobat winnerku di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganju. Ya. Jadi kemarin ada yang nyebut Mbak Chef Ganju, bukan Chef Ganju tapi Chef Ganju. Ini adalah 3 nama kesayangan saya ya. Jangan diubah-ubah. Oke sobat winnerku semuanya, alhamdulillah kemarin itu ketika saya pembahasan tentang sholat qadha. Nah, ada sahabat kita yang bertanya, Mbak Fitria Rustanti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz niat mengqadhanya bagaimana ya Umi? Matur suwun. Alhamdulillah. Hari ini saya diberikan Allah kesempatan untuk membahas tentang ini, niat sholat qadha dan tata caranya. Oke, sobat winnerku semuanya. Pertama-tama kita akan bahas dulu apa hukumnya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat wajib itu adalah dosa besar. Dosa besar. Karena apa? Karena Allah Rabb kita, Allah pencipta kita, memerintahkan kita untuk sholat wajib. Dikatakan fardu wajib, hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berarti dosa besar itu. Apalagi meninggalkannya dengan sengaja, malas-malasan. Alasan cuma malas-malasan karena sibuk kerja, karena nggak bisa kerja, karena nggak bisa dilarang sama majikan. Nah itu dosa besar. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menebus semua kesalahan itu? Lakukan dengan mengqadhanya, membayarnya. Seluruh ulama dari 4 mazhab, semuanya ulama bersepakat bahwa yang namanya sholat wajib tidak ada gugur kewajiban. Tidak ada gugur kewajiban. Bahkan yang lupa dan tertidur sekalipun, dia harus membayarnya langsung ketika dia bangun, ketika dia ingat. Karena hal ini pernah diriwayatkan ketika Rasulullah bersama para sahabat dalam perang Khandaq. Pernah. Nanti kita bahas di materi lain karena ini berbeda. Ini bukan sholat yang kita sengaja tinggalkan, tapi sholat karena lalai, karena ada uzur yang dibenarkan. Nah, kalau sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja, seluruh ulama bersepakat tidak boleh tidak diganti, wajib diganti, dan yang mengganti harus orang tersebut. Kalau puasa kita tinggalkan sebab kita sakit atau apapun, nanti kita meninggal kita belum bayar, ahli waris kita, ya, ahlul bait kita yang mengganti bisa. Tapi kalau sholat tidak bisa, harus kita. Nah, harus kita. Nah, kalau sudah tahu seperti itu ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah sadar?
Ya, kita sudah sadar kita punya banyak utang. Nah, nanti ada tahapan-tahapannya. Tapi sebelumnya kita perlu bahas bagaimana cara kita menghitung hutang kita. Oh, sudah terlalu banyak hutang saya, Umi, gitu kan misalnya. Misalnya panjenengan sekarang katakanlah usia 30 tahun. Panjenengan anggaplah akhil balik ya, karena kan terhitung wajib itu mulai akhil balik. Katakanlah misalnya panjenengan akhil baliknya usia 9 tahun. Berarti usia 9 tahun itulah, atau 10 tahun kita ambil mudahnya ya, 10 tahun itulah panjenengan sudah dikenakan kewajiban untuk sholat wajib. Berarti panjenengan terhitung punya kewajiban adalah usia 10 sampai ke 30 berapa? Berarti 20 tahun katakanlah seperti itu. Contoh aja ini ya. Karena akhil baliknya seorang beda-beda. 20 tahun panjenengan wajib sholat. Ternyata panjenengan selama ini banyak bolongnya. Nah, cobalah panjenengan merenung satu hari, sejam, 2 jam, 3 jam. Ingat-ingat selama hidup ini saya punya kewajiban 20 tahun, kira-kira saya sholatnya itu cuma berapa tahun? Oh, ternyata setelah panjenengan merenung tadi seharian, panjenengan ketemu angka. Saya kayaknya selama 30 tahun ini, yang saya sholat betul-betul itu kalau dikalkulasi, ditambahkan, diakumulasi, semuanya ditotalkan paling 1 tahun. Berarti saya punya utang 19 tahun. 19 tahun kali 5 sholat. Berapa? Banyak. Ribuan sholat kita tinggalkan ya. Nah, bagaimana cara kita membayarnya? Cara kita membayarnya adalah mulai dari sekarang ini, tanggal berapa ini? 21 November 2020, saya mau berniat mengqadha sholat, membayar sholat yang saya tinggalkan selama 19 tahun. Nah, kalau sudah ketemu angka tadi itu, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah 1, berjanji tidak akan pernah mengulangi. Maka dari itu saya mulai hari Minggu 21 November 2020, saya berjanji tidak akan pernah meninggalkan sholat saya sampai ke depan ruh saya dicabut dari jasad saya. Berarti jenengan mulai nanti zuhur ya kan, jam setengah 12 zuhur, jenengan lakukan sholat zuhur hari ini. Setelah itu baru jenengan lakukan sholat qadha-nya. Itu. Besok lagi zuhur begitu, lakukan lagi sholat qadha-nya untuk menuntaskan utang yang 19 tahun. Itu caranya. Nah, bagaimana niatnya? Niatannya nanti saya kasihkan di belakang. Yang penting jenengan punya niatan dulu untuk taubatan nasuha. Yang pertama tadi tidak akan mengulangi, yang kedua dengan cara bertobat untuk menebusnya. Nah, menebusnya apa? Ya mengqadha-nya. Nah, tata cara mengqadha-nya adalah kalau panjenengan nanti masuk waktu zuhur, lakukan dulu sholat zuhurnya 4 rakaat salam. Setelah itu baru panjenengan berdiri lagi untuk melakukan sholat qadha zuhur. Berapa rakaat? Sama, 4 rakaat juga. Jenengan nggak bisa mengqadha terus, 2 rakaat yang sekarang, 2 rakaat yang qadha. Tidak seperti itu. Selesaikan 4 rakaatnya, baru jenengan berdiri untuk mengqadha 4 rakaat yang sama. Cuma niatnya saja nanti yang berbeda. Oh, saya masih ada waktu lagi nih. Selesai mengqadha 4 rakaat, saya masih mau lagi. Ya silakan aja, gitu, mengqadha lagi. Gitu. Dan ingat, di dalam mengqadha sholat yang tadi itu, ya kan, itu sebetulnya ada nilai taubatnya jenengan. Jadi, dikatakan para ulama, jika sholat kita tadi itu zuhur yang pertama adalah hari ini, zuhur hari ini, itu dapat misalnya pahalanya 1 gunung, yang qadha-nya 4 rakaatnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima tadi itu, pahalanya bisa 2 gunung, 3 gunung, 4 gunung. Berlipat. Karena apa? Karena di dalamnya ada nilai tobatnya panjenengan gitu. Ada nilai tobatnya panjenengan. Jadi caranya seperti itu. 4 rakaat zuhur, salam, 4 rakaat qadha, salam, 4 rakaat lagi kalau masih mau sambung-sambung. Tapi kalau cuma saya setiap hari saya nyicilnya 1 supaya nggak capek, supaya nggak enak, supaya nggak bosan, supaya istiqomah, boleh. 4 rakaat salam, udah besok lagi lanjutin lagi. Nanti asar lagi gitu, 4 rakaat asar, salam, qadha lagi 4 rakaat, salam. Maghrib sama, 3 rakaat salam. Habis itu qadha 3 rakaat, salam. Selesai gitu. Bagaimana Umi kalau ternyata belum selesai saya bayar 19 tahun saya meninggal? Barang siapa yang meninggal di dalam proses pertaubatannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi panjenengan gak usah mikirin itu. Pikirin aja dulu bagaimana tobatnya jenengan. Udah, jenengan tobat insya Allah Allah mudahkan. Makanya saya selalu berpesan buat saudari filahku semuanya yang mungkin saat ini sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW, yang oleh bos-bosnya dilarang sholat, biasanya seperti itu. Meskipun gak semuanya ya.
Panjenengan nggak usah mikirin itu, nggak usah mikirin bosnya, nggak usah pikirin aja gimana saya mau tobat. Ya Allah, berikan saya kesempatan, ya Allah berikan saya kemudahan, ya Allah, insya Allah Allah yang akan berikan kemudahan gitu loh. Rata-rata seperti itu. Niat hati kuat dulu aja tobat. Kalau jenengan nggak niat kuat ya nggak bakal Allah kasih jalan. Wong di hatinya jenengan uga-ugaan, Allah kan maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati panjenengan. Ya, biar paham ya berarti pelaksanaannya seperti apa ya. Jadi nggak perlu galau, nggak perlu risau, 19 tahun apa nyampe waktu saya, umur saya. Kalaupun nggak nyampe, panjenengan meninggal dalam keadaan bertaubat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa panjenengan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana Umi niat sholatnya. Nah, ini jenengan simak pelan-pelan. Insya Allah nanti saya akan minta kepada admin saya juga untuk upload di Instagram supaya jenengan kalau misalnya mau mudah di capture lah nanti dari Instagram. Oke, yang pertama kita mulai dari niat sholat qadha subuh dulu ya. Tentunya basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Ya. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Niat zuhur seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati khadha'an lillahi ta'ala. Niat khadha' asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati khadha'an lillahi ta'ala. Niat khadha' maghrib seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati khadha'an lillahi ta'ala. Niat qadha isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati khadhan lillahi ta'ala. Kalau saya terlalu cepat ya, nanti panjenengan buka saja di Instagram, insya Allah nanti saya akan minta admin saya untuk mempost ini. Jadi nanti di slide pertama, slide kedua, slide ketiga, nah nanti panjenengan lihat aja di sana. Kurang lebihnya seperti itu ya. Barangkali mungkin lafaz saya, tajwid saya yang kurang bagus, panjenengan boleh silahkan sampaikan koreksinya dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Intinya kita semua sedang sama-sama belajar ya. Saya selalu katakan, saya ini adalah fakir ilmu, saya bukan golongan ustazah, saya fakir ilmu, betul-betul fakir ilmu. Hanya berusaha menyampaikan sedikit dari apa yang saya tahu ya. Oke, sobat tenderku semuanya itu tadi ya, sedikit materi mengenai sholat qadha ya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jika masih ada pertanyaan terkait agamanya Allah, silakan panjenengan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah jika saya bisa jawab, saya akan jawab. Jikapun saya tidak bisa jawab, saya akan bertanya kepada guru-guru saya. Sampai di sini dulu. Semoga selalu memberikan manfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.